Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan khotbah di seri pertama bahwa pemulihan dalam keluarga dicirikan dua hal. Pertama, ini terkait khusus dengan Zakius. Kalau kita memperhatikan Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, maka yang pertama adalah Zakius, orang berdosa, membutuhkan pemulihan. Kedua, Zakius ditemukan Yesus, sumber pemulihan. Pemulihan dalam keluarga yang merupakan seri khotbah yang kedua ini, nats utamanya diambil dari Lukas 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakius segera turun dan melihat Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Melalui Lukas 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 ini terkait dengan pemulihan dalam keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Zakius diselamatkan, bukti dipulihkan. Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 6 menyatakan hal tersebut. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Umat Allah ini berkati Tuhan. Lukas 19 ayat 5 ini menjelaskan bahwa Yesus melihat ke atas. Orang biasa mungkin tidak melihat ke atas bila di sekitarnya ada banyak orang yang menarik atau yang menunggu. Namun Yesus Kristus sebagai penyelamat justru melihat ke atas, memberi perhatian khusus kepada Zakius yang sangat jahat, yang sangat berdosa, yang membutuhkan keselamatan. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Yesus, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Zakius tentu senang karena dirinya sebagai pemungut cukai yang sangat berdosa menyadari tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Namun Yesus justru menawarkan untuk ke rumah Zakius. Ada penafsir yang menyatakan bahwa Zakius menjamu makan Yesus di rumah tersebut. Umat Allah, timbul pertanyaannya, apa implikasinya bagi kita? Ada 3 hal setidaknya. Pertama, semua manusia terhilang. Kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu terhilang dari Allah karena dosa. Roma 3:23 memperkuat. Karena semua orang telah berbuat dosa, maksud saya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terhilang dari Allah ini, saudara, akibatnya parah sekali. Maut atau neraka itu akibatnya. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23 memberikan penguatan kepada kita.
Tetapi sebab upah dosa ialah maut, maksud saya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua orang terhilang karena dosa. Itu implikasi pertama. Yang kedua, semua orang yang terhilang akibatnya neraka atau maut. Yang ketiga, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, dan tidak ada yang lain yang bisa membebaskan manusia dari maut atau neraka karena terhilang dari Allah. Yesaya 43 ayat 11 memberikan penguatan. Dan aku Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam perjanjian baru diperkuat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali pemulihan dalam keluarga secara khusus bagi Zakius. Kita cek dalam Lukas 9 ayat 5-10 dimulai dengan Zakius diselamatkan Yesus, bukti dipulihkan. Yang kedua, Zakius melayani, dikuasai Roh Kudus. Lukas 19 ayat 7-10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, setelah Zakius menerima Yesus di rumahnya dan terjadi interaksi, maka jelas sekali Zakius dipastikan menerima Yesus Kristus secara pribadi. Dan hal tersebut semakin diperkuat oleh Yesus secara umum di hadapan orang banyak. Kita perhatikan dalam Lukas 19 ayat 9-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 10 ayat 8 menyatakan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini menunjukkan Zakius murah hati dan mengembalikan 4 kali lipat terhadap orang yang pernah diperasnya. Menunjukkan adanya buah pertobatan Zakius yang juga memperkuat bahwa Zakius telah menerima Yesus Kristus secara pribadi atau diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jika mengikuti hukum Taurat, semestinya Zakius mengembalikan kepada orang yang diperasnya dengan cara pertama mengembalikan semua yang diperasnya dan hanya menambah 1/5 atau 25%. Itu bisa dicek dalam Imamat 6 ayat 5, Bilangan 5 ayat 7. Tetapi Zakius, saudara, mengenakan pada dirinya sendiri hukuman yang lebih berat, yakni mengembalikan 4 kali lipat dari yang diperasnya. Ukuran tersebut sebanding dengan hukuman bagi seorang perampok. Diperkuat dalam Keluaran 20 ayat 1. Zakius sebagai pemungut cukai telah mempromosikan dirinya sebagai perampok di hadapan Allah dan sesama manusia. Tetapi dia memiliki komitmen pertobatan dan mengembalikan pungli pungutan liar 4 kali lipat. Yesus mengidentifikasi Zakius sebagai anak atau keturunan Abraham karena
kita beriman seperti Abraham yang beriman kepada Tuhan atau Yahweh, sebagaimana yang dinyatakan atau diperkuat dalam Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui hal tersebut setidaknya ada 5 implikasi yang perlu kita perhatikan. Pertama, pertobatan sejati itu ditunjukkan dengan buah roh. Matius 3 ayat 8 memberikan penguatan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu implikasi yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus memastikan kita dipilih, diselamatkan untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang ketiga, mengasihi Allah dengan sangat sebagai buah pertobatan akan ditunjukkan oleh orang yang merasa sangat berdosa atau sangat berhutang kepada Kristus yang menyelamatkan. Diumpamakan seperti 500 dinar. Mari kita lihat pernyataan di dalam Lukas 4 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, implikasi yang keempat, setiap orang yang diselamatkan itu wajib taat, wajib dipenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus mendorong dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Implikasi yang kelima, setiap orang yang dipulihkan wajib melayani Allah dengan roh yang menyala-nyala atau antusias. Paulus memperkuat hal ini dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pemulihan dalam keluarga seperti yang dialami Zakius, yang terlihat dalam Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 10, menjelaskan 2 hal penting. Pertama, Zakius diselamatkan, bukti dipulihkan. Kedua, Zakius melayani, dikuasai Roh Kudus. Perhatian Yesus terhadap Zakius memperingatkan kita untuk membawa Injil kepada orang yang ditolak masyarakat. Karena semua orang sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Zakius sebagai orang berdosa ditolak masyarakat karena melakukan pungutan liar pajak. Adalah orang yang sangat membutuhkan pemulihan atau pengampunan dosa dan keselamatan dari Yesus Kristus. Zakius bukan hanya mengalami pemulihan pribadi, namun juga keluarganya dipulihkan atau diselamatkan, dan bisnisnya juga dipulihkan, dibersihkan Tuhan, diperbaiki, bahkan melayani orang yang diperasnya. Itu tidak bisa terjadi kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam diri Zakius. Pemulihan dalam keluarga yang dialami Zakius yang terlihat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 menyatakan 4 hal penting. Pertama, Zakius orang berdosa membutuhkan pemulihan. Kedua, Zakius ditemukan Yesus, sumber pemulihan. Ketiga, Zakius diselamatkan Yesus, bukti dipulihkan. Keempat, Zakius melayani, dikuasai Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel,